Apakah ada pemirsa yang pernah merasa bahwa kita mau melakukan sesuatu tapi tidak melakukan, dan justru yang kita tidak mau lakukan itu akhirnya yang kita lakukan? Kita tidak sendirian, bahkan ini pernah dicatat dalam firman Tuhan. Tapi syukur ada juga solusi bagi kita. Siapa yang akan membawa kemenangan? Mari kita belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo and welcome back. Selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Hari ini kita memasuki program Life Unlimited dan kita akan membahas masalah yang semua orang hadapi, tapi juga solusi siapa yang membawa kemenangan kepada kita. Saya berharap bahwa program ini akan memberkati pemirsa semuanya dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya senang sekali karena setiap bulan saya terima laporan daripada pemirsa. Ya, mungkin ada yang kirim pertanyaan, mungkin ada yang WhatsApp, ada permintaan doa, ada yang hubungi tim kami Life Unlimited, dan kami terima juga laporan-laporan kesembuhan, mukjizat, jawaban doa semuanya yang terjadi. Jadi terima kasih untuk semua pemirsa yang hubungi kami, dan sepanjang program ini akan ada nomor WhatsApp dan nomornya bisa dihubungi di mana ada tim Life Unlimited. Jadi boleh segera hubungi kami dengan mungkin kalau ada permintaan doa atau mungkin ada pertanyaan dan yang lain-lain. Saya baru terima pun kesaksian hari ini. Salah satu kesaksian ini adalah dari Sulawesi Selatan. Nah, ini tidak sengaja, tapi 3 minggu berturut-turut ini saya ada baca kesaksian dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan sekarang Sulawesi Selatan. Banyak pemirsa loh dari Sulawesi, artinya saya perlu lebih sering ya datang ke Sulawesi. Nah, ini ada orang yang minta bulan sebelumnya meminta dukungan doa akibat ada benjolan di bagian tubuhnya dan juga sakit asam urat. Jadi ada dua hal, benjolan dan asam urat. Nah, puji Tuhan, bulan yang berikut memberi kesaksian kepada kami bahwa kalau benjolan tersebut sudah tidak ada lagi dan asam uratnya sudah normal, sudah tidak ada. Wah, itu luar biasa. 2 permintaan dan 2 jawaban doa. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Yesus saja. Jadi kalau mau hubungi kami dari tim Life Unlimited, bukanlah kami orang yang berkuasa atau punya sesuatu, tapi apa yang kami miliki adalah nama Yesus. Dan siapapun yang bersuruh kepada nama Yesus itu ada kuasa untuk kita dan dapat melakukan mukjizat seperti ini. Benjolan sudah tidak ada lagi. Wah, siapa lagi yang bergumul dengan hal seperti itu hari ini? Hubungilah kami, tim dari Life Unlimited, dan kami siap untuk berdoa bagi semua pemirsa dimanapun berada hari ini. Dan pemirsa yang setia mungkin sudah tahu apa yang kita akan lakukan hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Roma. Nah, kita belajar kitab Roma untuk 2 alasan. Pemirsa yang setia mungkin tahu kemarin saya pergi ke kota Roma, itu ada di Italia, dan saya belajar banyak hal membuat saya untuk mungkin lebih lihat kembali semua surat yang Rasul Paulus tulis dari kota Roma, ataupun kota Roma ini surat yang dituliskan kepada mereka, gereja yang ada di sana pada waktu itu, yang menjadikan kitab Roma dalam Alkitab kita. Dan itu kitab Roma bukan saja surat yang biasa-biasa, itu merupakan surat pengajaran pertama yang ada dalam Alkitab kita. Kalau kita lihat di Alkitab kita kan ada Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu lebih fokus untuk pelayanan, perjalanan hidup Yesus di dunia ini sampai dia disalibkan, mati, dan bangkit. Itu benar-benar lebih fokus untuk pelayanan dan perjalanan hidup Yesus selagi dia ada di dunia ini. Dan setelahnya adalah kisah para rasul. Setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul pertama yang pergi
menjadi saksi-saksi Yesus yang memberitakan Injil, melakukan mukjizat, melajukan pelayanannya, termasuk dengan Rasul Paulus. Tapi itu belum mengajar kita. Itu lebih hanya memberikan teladan hidup kepada kita, mencatat perjalanan misi Rasul Paulus. Jadi di mana kita temukan surat pertama yang membawa pengajaran kepada kita dan akan merupakan dasar-dasar pengajaran paling penting. Apa yang kita percaya dan apa yang terjadi kepada kita saat kita percaya kepada Yesus. Itu ada dalam kitab Roma. Jadi sungguh luar biasa, kita akan ambil beberapa waktu ini untuk setiap kali kita ketemu dalam program Life Unlimited ini untuk membahas satu pasal atau beberapa ayat daripada pasalnya supaya kita benar-benar mengerti siapakah kita. Karena ini kita mengerti bahwa kita lagi orang berdosa, kita sudah dijadikan orang benar oleh apa yang Yesus lakukan, dan itu semuanya. Hari ini kita akan lanjut dengan topiknya Rasul Paulus membawa kepada kita siapa yang membawa kemenangan. Nah, di sini Rasul Paulus menjelaskan kepada kita masalah yang kita hadapi. Karena mungkin kita tahu tentang ini semua, tapi bagaimana kita alaminya? Perasaan kita, pengalaman kita sebagai manusia yang kurang sempurna. Itu akan kita mulai daripada ayat yang 7 dan 8 dari kita lanjut hari ini dengan pasal yang ke-7 dari kitab Roma. Dia berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa karena aku juga tidak tahu. Apa itu keinginan? Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Nah, apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah bahwa hukum Taurat itu bukan kita katakan itu dosa atau itu tidak baik. Tidak sama sekali. Dijelaskan dengan ayat 11, ayat 12. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itulah membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jadi saya harap semua pemirsa bisa mengerti bahwa kita ceritakan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bukan kita katakan bahwa hukum Taurat itu tidak baik atau bukan dari Tuhan, tidak kudus. Bukan itu sama sekali. Hukum Taurat itu perintah-perintah Tuhan itu baik. Tapi memiliki satu tujuan untuk kita. Tuhan tahu saat kita berikan hukum Taurat kepada kita, itu tidak akan membuat kita sanggup untuk melakukannya. Tuhan tahu semakin dia beri perintah untuk kita, semakin kita akan gagal untuk melakukannya. Jadi pasti ada yang tanya, untuk apa Tuhan beri perintah? Itu pertanyaan yang baik, pemirsa. Itu pertanyaan yang baik. Memang Tuhan beri perintah, Tuhan beri hukum Taurat kepada kita. Bukan untuk kita lakukannya dengan sempurna. Kita manusia, Tuhan lebih mengenal kita. Tuhan tahu kita pasti gagal. Tapi Tuhan memberi perintah dan hukum Taurat kepada kita. Supaya kita sadari kita tidak sanggup, kita tidak bisa jadi taat dan sempurna. Kita akan perlu pertolongan Tuhan, kita akan perlu seorang juru selamat. Nah, semakin kita tidak menyadari hal ini, semakin kita berpikir kita sanggup, kita melakukannya, semakin kita akan gagal. Nah, berkata di sini, hukum Taurat membuat kita untuk perintah yang kudus dari para Tuhan, menunjukkan apa itu dosa, menunjukkan apa itu yang salah. Kalau kita tidak tahu, catatannya di sini, kalau kita tidak tahu, contohnya tidak ada yang mengatakan jangan mencuri. Kita tidak tahu, mencuri itu kita tidak tahu. Mencuri itu dosa. Jadi perintah yang kudus dari para Tuhan, perintah yang baik dari para Tuhan menunjukkan apa itu dosa. Tapi dengan hanya mengatakan itu dosa, itu tidak menolong kita untuk tidak melakukannya. Justru semakin mengatakan jangan-jangan, semakin kita sebagai manusia, semakin sering kita pingin melakukannya. Oke, pernah nggak alami ini sebagai anak-anak? Dulu kalau mama saya lagi sibuk di dapur, kami main-main di luar, kami nggak begitu peduli. Tapi kalau mama saya katakan, yang saya baru masak, jangan kalian makan. Pingin tahu lebih lagi apa yang dimasak itu. Pasti enak loh, disuruh jangan praktis sesuatu yang lebih enak lagi. Akan manusia kita
Semakin dikatakan jangan-jangan, kadang-kadang semakin kita mau. Jadi kita lihat sama dengan perintah Tuhan. Semakin Tuhan katakan jangan, semakin menimbulkan di dalam kita kemauan untuk melakukannya. Itu bukan artinya perintahnya tidak baik, perintah itu dosa. No, perintah Tuhan tetap kudus dan baik. Tetapi masalahnya kita yang tidak sanggup melakukannya. Jadi perintah itu sendiri gagal untuk melepaskan kita daripada dosa. Itu hanya bisa menunjukkan apa itu dosa. Tapi kita tetap jatuh di dalamnya. Nah, itu ditunjukkan di dalam ayat yang berikut, dalam ayat yang 19. Sebab bukan apa yang aku hendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku hendaki, yaitu yang jahat, yaitu aku perbuat. Itu Rasul Paulus mengakui bagaimana hidup sebelumnya. Bagaimana dia merasa salah-salah terus, gagal terus. Nah, mungkin kita semua manusia pernah merasa seperti itu. Tapi jangan takut pemirsa. Dalam program hari ini bukan kita ceritakan terus. Tidak ada harapan, tidak ada harapan. Bukan. Memang kita mau kita semua menyadari. Siapapun kita. Dari Indonesia, mungkin seperti saya, orang Kanada, ya siapapun kita, dari latar belakang apapun, perempuan, laki-laki, dari suku apapun, dari bahasa apapun, dari kepercayaan apapun, kita semua pasti gagal untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kalau dari perbuatan kita sendiri. Tapi hari ini pasti kita akan membahas siapa yang membawa kemenangan. Pasti itu melalui Yesus yang akan membawa kemenangan kepada kita. Amin. Jadi karena itu mari kita masuk dalam satu lagu di mana kita akan lebih lagi syukuri apa yang kita tidak layak lakukan kepada diri sendiri. Tidak bisa bebas, tidak bisa kemenangan. Semuanya yang kita tidak dapat lakukan kepada diri kita sendiri. Syukurlah ada darah Yesus yang melakukan bagi kita. Mari kita masuk dalam lagu ini oleh darah. Sama-sama dengan iman sekali lagi. Amin, saya suka sekali lagu ini. Ada juga dalam bahasa Inggris. Betapa saya suka lagu ini yang mengingatkan kita apa yang kita tidak dapat melakukan. Ya, kita gagal terus. Kita tidak dapat menang atas dosa. Kita tidak dapat menang. Tapi kita menang oleh apa yang Yesus lakukan
bagi kita. Rasul Paulus membawa kepada kita satu pertanyaan yang sangat menarik di sini dan satu solusi dalam Roma 7. Dia berkata dalam ayat 24 dan 25, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Jadi kan Rasul Paulus kan berkata seperti ini. Wah, ini kan susah kan? Mau tahu yang baik, tidak melakukannya. Tahu yang buruk, tapi itu justru yang kita melakukan. Siapa yang dapat melepaskan kita daripada situasi yang benar-benar tidak ada harapan ini, dari situasi yang tidak dapat menang ini? Ayat 25 dia berkata apa? "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Wah, ya sungguh singkat dan sungguh luar biasa. Siapa yang akan membawa kemenangan? Itu adalah Yesus. Dia membawa kemenangan kepada kita. Dengan Yesus sendiri yang mengambil dosa kita, dengan Yesus sendiri yang ambil manusia lama kita dan bawa itu kepada salibnya. Dengan dia menjadi pengganti bagi kita dan ambil dosa kita dan menggantikan itu dengan kebenarannya. Dia membawa kemenangan bagi kita. Dia menjadi korban bagi kita. Darahnya menyucikan kita. Itu membawa kemenangan atas dosa bagi kita. Jadi kita tidak harus lagi orang yang saat kita mau hidup dengan benar, tapi gagal terus, tidak dapat menang terus, susah terus. Kita dengar yang baik, tapi itu hanya kadang-kadang mendengar untuk apa yang jangan kita lakukan. Semakin kita jatuh-jatuh, semakin kita melakukannya. Tapi syukur kepada Allah, karena oleh Yesus Kristus dia membawa kemenangan bagi kita. Jadi saya bersyukur hari ini kita dapat lihat dalam firman Tuhan bahwa orang yang menulis Alkitab ini bukan sok-sok sempurna. Mereka lalui apa yang kita lalui. Mereka merasakan apa yang kita rasakan. Mereka justru juga gagal di mana kita gagal. Semua manusia sama. Mungkin kita pikir kadang-kadang hanya kita yang gagal dan orang lain sempurna terus. No, kita semua manusia yang gagal. Dalam perintah Tuhan tidak ada satupun dari kita yang dapat taatan sempurna. Kecuali Yesus Kristus. Makanya dia yang datang dan membawa kemenangan bagi kita semua. Ini luar biasa. Jadi ini seperti kalau kita tidak memiliki Yesus. Makanya tidak ada harapan. Tidak dapat melakukan apa-apa dengan kekuatan kita diri sendiri. Ini yang kita perlu menyadari. Tanpa Tuhan tidak ada harapan. Tanpa Tuhan pasti gagal. Kalau kita tidak dapat menyadari hal itu, makanya kita merasa tidak perlu seorang juru selamat. Tetapi saat kita menyadari kita gagal dalam perintah Tuhan, kita tidak dapat melakukan semua dengan taat. Kita perlu seorang juru selamat. Makanya di situ ada anugerah bagi kita. Yesus datang membawa kemenangan yang kita sendiri tidak pernah dapat meraihkan atau menciptakan. Seperti contohnya kita setiap hari pasti menggunakan HP ya, pasti kita semua biasanya menggunakan smartphone hari ini ya. Kita semua sudah terbiasa dengan WhatsApp, dengan nelpon, dengan melakukan banyak hal. Nah bayangkan kalau itu kita semua, saya memiliki handphone seperti ini tapi tidak punya baterai. Nah bayangkan kalau ini tidak punya baterai, mati apapun itu yang saya mau lakukan. Apapun saya hanya mau nelpon sebentar. Saya merasa saya hanya mau kirim SMS, apapun yang saya mau lakukan. Bukan saja apps-apps yang tinggi-tinggi atau main game, apapun. Bahkan hal paling simpel pun, saya akan sungguh-sungguh frustrasi kalau saya tidak dapat melakukannya. Karena kelihatan bagus, tapi ternyata yang paling penting itu tidak ada. Tidak hidup karena tidak ada baterai. Itu seperti hidup kita. Mungkin kelihatan semua oke, baik-baik. Kita kelihatan pintar, kita kelihatan oke di luar. Tapi kalau tidak ada Yesus, tidak ada harapan. Seperti tidak ada baterai. Semua itu sia-sia. Semua pun yang kita lakukan. Tapi kita pasti akan gagal dan tidak pernah sampai sempurna seperti standarnya Tuhan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Syukur kepada Allah karena oleh Yesus Kristus dia membawa kemenangan kepada kita. Dan kemenangan itu luar biasa.
Itu karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memberikan kepada kita benar-benar solusi yang luar biasa. Kemenangan bukan saja untuk kemenangan saat-saat ini. Kemenangan atas yang terbesar, kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut. Bahkan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari para kasih Tuhan. Itu membawa kemenangan di dalam segala sesuatu. Nah, mungkin kalau ini ayat-ayat terakhir, dalam pasal 7 kita pikir topik ini selesai. Tapi tidak, topik ini dilanjutkan di dalam pasal 8 di mana menjelaskan lebih lagi kemenangan. Siapa yang membawa kemenangan? Yesus membawa kemenangan kepada kita dan kemenangan dalam segala sesuatu. Kalau mau tahu lebih lagi daripada saya duduk di sini ceritakan, mari ikut saya ke kota Roma di mana saya membawa video yang singkat ini. Hari ini saya mengingatkan ayat-ayat yang sangat indah sekali yang dituliskan oleh para Rasul Paulus kepada gereja yang ada di kota Roma. Dia mengatakan apa? Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari para kasih Allah yang ada bagi kita. Baik kuasa yang di atas, yang di bawah, bahkan dia katakan dari hidup dan kematian. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada Yesus Kristus dan kasih-Nya. Dan itu adalah kemenangan besar bagi kita semua. Nah, ini menarik kenapa? Karena saya berdiri di tempat yang merayakan, yang mengingatkan kematian Paulus. Bahkan mereka percaya bahwa ini adalah tempat di mana dia dikuburkan. Nah, kenapa saya katakan itu? Karena Rasul Paulus pun menulis kepada gereja di sini, ini adalah di kota Rom, dan mengatakan hal-hal ini, bahwa dia begitu yakin, bahkan kematian pun, apapun, tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Allah bagi kita. Nah, itu sangat luar biasa, karena kalau Rasul Paulus sendiri pun akan mati, dia percaya itu pun tidak dapat memisahkan kita dari para Kristus. Dan dalam kematian pun tetap ada kemenangan. Karena kita kalau mati pun tidak dikalahkan. Apalagi kalaupun jadi martir, itu bukan kekalahan. Tapi itu adalah kemenangan. Karena kalau mati pun itu akan bersama dengan Yesus. Nah, ini adalah surat kepada gereja yang di Roma, tempat di mana akhirnya dia pun akan mati, yang sangat indah sekali mengingatkan kita kemenangan yang ada di dalam kasih Kristus bagi kita. Amin, luar biasa. Bukan saja kita dapat kemenangan daripada Yesus. Siapa yang membawa kemenangan? Yesus membawa kemenangan. Dan bukan saja saat ini, bahkan kemenangan dalam kematian. Artinya kita menang dalam segala sesuatu karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. Saya Susan Hoover, tanpa Yesus gagal terus. Tanpa Yesus, saya nggak bisa bayangkan saya siapa. Saya bukan siapa-siapa. Saya sangat bersyukur, siapakah saya hari ini? Yang dapat berbicara kepada pemirsa, yang ada di mana-mana di Indonesia. Itu semuanya karena anugerah Tuhan, karena ada Yesus dalam kehidupanku. Solusi selain Yesus nggak ada. Saya tidak bisa membawa tips-tips yang lain. Bagaimana menjadi berani, bagaimana menjadi pintar, bagaimana menjadi berkat. Selain Yesus, tidak ada kemenangan yang lain, tidak ada tips-tips yang lain, tidak ada solusi lain. Yesus adalah solusi satu-satunya bagi kita semua. Nah, ini topik ini, bahwa kita semua itu bukan siapa-siapa, gagal terus, siapapun kita di dunia ini. Lemah, gagal terus, selalu salah terus, tidak dapat sampai jadi sempurna. Tapi Yesus yang membawa kemenangan kepada kita. Tidak hanya habis di pasal 7. Saya mau lanjutkan dengan beberapa ayat terakhir dalam pasal 8 hari ini. Berkata dalam ayat yang pertama, demikian. Dengan Yesus membawa kemenangan kepada kita. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini sangat luar biasa. Berkata apa? Sekarang kita yang sudah memiliki kemenangan daripada Tuhan. Kita sudah merdeka atas hukum dosa, atas hukum maut. Dulu semua yang gagal, kita layak terima hukum. Tapi tidak ada lagi, berkata di sini, penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Hah? Kenapa? Bagaimana itu? Itu karena Yesus sudah mengambil itu. Kalau pernah lihat Yesus yang disiksa, Yesus yang disalibkan, padahal dia tidak lakukan kesalahan. Pernah orang berpikir, kalau Yesus benar-benar itu adalah Tuhan,
Nggak mungkin loh Tuhan menderita seperti itu. Nggak mungkin loh Tuhan dihukum. Nggak mungkin loh karena Tuhan nggak salah. Betul, dia tidak salah. Dan kalau merasa nggak mungkin untuk hal biasa diizinkan manusia lakukan itu kepada dia. Betul, karena dia Tuhan. Jadi kenapa dia mau? Kenapa itu bisa? Karena justru disitulah bukan Tuhan yang salah, dan bukan Tuhan yang layak, dan seharusnya bukan Tuhan yang terima. Itu adalah hukuman kita. Semua kesalahan kita, semua kegagalan kita, semua dosa kita, semua ketidaklayakan kita, yang seharusnya kita yang tanggung. Kita yang terima hukuman sampai hukuman mati. Di situ Yesus yang mengambilnya. Seharusnya tidak. Tapi dia melakukan itu karena dia tahu dengan kita sendiri tidak pernah akan keluar. Kita tidak mau melakukannya, lakukan terus. Kita mau lakukan yang baik, tidak jadi-jadi. Kita akan seperti itu terus kalau tidak ada seseorang yang menjadi juru selamat. Dan di antara manusia, gak ada yang dapat. Semua sama. Makanya harusnya Tuhan sendiri yang turun menjadi solusi bagi kita. Siapa yang bawa kemenangan? Siapa yang dapat memerdekakan kita dari hidup yang sia-sia, dari posisi yang frustrasi, dan tidak ada solusi, tidak ada harapan seperti ini? Yesus Kristus datang, dan bukan saja untuk siapa-siapa. Yesus datang untukmu. Saat Yesus disalibkan, saat Yesus ambil itu hukumanmu dan hukumanku. Itu karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Itu dia sampai dia rela melakukan itu. Jadi Yesus disalibkan itu bukan karena dia orang yang lemah. Justru karena dia begitu kuat. Orang yang lemah, yang tidak mau siksa, yang tidak mau merasa sakit, bahwa dia pasti turun. Tapi justru karena dia begitu kuat, dia rela tahankan rasa sakit itu. Dia rela tahankan hukuman itu. Disiksa seperti itu. Supaya dia benar-benar dapat memerdekakan, melepaskan kita. Karena bukan saja dia mati dengan hukuman kita, dia menderita, dia alami itu semua. Tapi dengan hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Dia kalahkan itu semua. Bangkit dengan kemenangan, dan hari ini dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Memberikan hidup yang baru kepada kita. Supaya kita memiliki awal yang baru. Saat kita percaya kepada Yesus, tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Hukuman kita sudah diambil oleh dia, sudah selesai, sudah habis, tidak ada lagi bagi kita. Kita boleh hidup merdeka, hidup dalam kemenangan, hidup yang baru yang kita terima daripada Yesus. Kalau ada pemirsa hari ini yang belum pernah percaya kepada Yesus, hari ini mau percaya bahwa Yesus mati bagimu, mengambil dosa-dosamu, dan dia sudah bangkit dari kematian, naik ke surga. Dan saat kita percaya hari ini, dia akan kirim hadiratnya. Rohnya datang, masuk di dalam diri kita, membawa kemenangan kepada kita. Supaya kita tidak ikut hidup sia-sia lagi, tidak hidup dengan lemah lagi, tidak hidup terikat lagi, tapi hidup dalam kasih kuasa, kasih karunia, dan kemenangannya. Yang mau ikut dengan saya hari ini, boleh ikut berdoa. Mari kita berdoa, dan boleh ikuti saya dalam doa ini. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau begitu mengasihi aku, sampai Engkau rela ambil hukuman mati bagiku. Engkau hapuskan dosa-dosaku. Dan karena Engkau bangkit dan hidup, aku terima saat ini hadirat-Mu, kebenaran-Mu, kemenangan-Mu masuk dalam hidupku. Dan saya akan ikuti Engkau seumur hidupku. Terima kasih Yesus, Engkau bersama denganku. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin, amin. Dengan doa yang sederhana. Doa yang singkat, sederhana seperti itu. Hidupmu berubah total. Bukan lagi orang yang tidak siapa-siapa, yang hidup sia-sia. No, sekarang sudah ada Yesus di dalammu. Dia membawa kemenangan. Dia membawa yang baru kepadamu. Sekarang sudah tujuan hidup yang baru. Dan dia melimpahkan kasih karunia di atasmu. Menjadikan dirimu orang yang baru. Wah, luar biasa. Mau tahu lebih lagi? Mungkin saya tidak punya waktu menjelaskan semuanya di sini, tapi boleh segera hubungi kami. Tim daripada Life Unlimited, WhatsApp kami. Katakan, saya baru percaya kepada Yesus. Wah, kami akan ceritakan jauh lebih lagi. Ya, menolong semua untuk mengerti apakah itu Yesus yang membawa kemenangan kepada kita.
Dan saya percaya semua akan nikmati kemenangan ini sepanjang minggu. Dan minggu depan, waktu ini, jam ini, di channel ini, hari ini, akan jumpa lagi di program ini bersama dengan saya, Susan Hoover. Sampai kita jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.